Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Abi Praif Mafaihuan dengan Stambuk F551-21043. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kebencanaan untuk mata kuliah kajian lingkungan hidup. Terlebih dahulu saya akan share screen materinya. Nah, ini dia tema yang saya ambil pada materi kali ini adalah tanah longsor di Desa Sigimpu, Kabupaten Sigim, dengan dosen pengampu Ibu Dewi Kusumawati, Eskom Mkom. Terlebih dahulu saya akan memperlihatkan video berita dari tanah longsor di Desa Sigimpu, Kabupaten Sigim. Jadi bencana tanah longsor di Jalan Poros Palu Palolo, Sulawesi Tengah pada Jumat 3 September depan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun melalui Dinas Bina Marga Sulteng langsung mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor. Diketahui alat berat sudah tiba di lokasi sejak Jumat 3 September malam. Alat berat tersebut dimobilisasi dari lokasi longsor di Kecamatan Pulawi. Selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Palu, Moh Salam, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Salam. Halo dia. Bisa Anda informasikan lebih detailnya, ada berapa titik ini sebenarnya lokasi longsor yang terjadi di Desa Sigimpu hingga membuat Jalan Poros Palu Palolo tertutup? Baik, kami sampaikan bahwasanya longsor yang terjadi di Desa Sigimpu, khususnya yang menutupi jalur Poros Palu Palolo itu ada satu titik, dan sejak semalam dari pemerintah Kabupaten Sigi sudah berkoordinasi dengan dan menerima laporan dari Kepala Desa Sigimpu, kemudian laporan itu diteruskan ke Camat Sigi Kota. Selanjutnya laporan itu diteruskan ke BPBD dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sigi. Setelah itu koordinasi dari pemerintah Kabupaten Sigi dengan Pemprov Sulteng itu menghasilkan malam itu juga atau semalam alat berat dari lokasi longsor di Pulawi itu diarahkan ke Desa Sigimpu untuk membersihkan material longsor di Jalan Poros Palu Palolo, Dea. Oke, lalu apa jenis alat berat yang diturunkan ke lokasi longsor di Sigimpu sendiri? Ada berapa unit juga yang diturunkan? Baik, Dea, bahwasanya dari Dinas Bina Marga Sulawesi Tengah menurunkan dua jenis alat berat, satu ekskavator dan satunya itu adalah jenis loader. Untuk jenis loader ini akan bertahan di lokasi longsor Desa Sigimpu sampai benar-benar jalur tersebut bersih dari material longsor. Sementara itu untuk ekskavator akan ke lokasi longsor lainnya yang berada di kecamatan lain di Kabupaten Sigi, dia. Oke, lalu apakah ada arahan khusus ini dari pemerintah provinsi atau juga Pemkab Sigi terkait beberapa waktu di Sigi memang tengah terjadi banjir dan longsor? Salam. Baik, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura sudah meminta kepada OPD teknis agar terus melihat dan memantau dampak kondisi cuaca ekstrim di Kabupaten Sigi akhir-akhir ini. Selain itu juga Rusdi Mastura mengerahkan BPBD Provinsi Sulawesi Tengah membantu masyarakat yang terhalang untuk melewati Jalan Poros Palu Palolo tersebut. Dan perlu kami informasikan bahwasanya dari BPBD Sulawesi Tengah juga sudah ke Desa Beka dan Desa Bora untuk mengkaji terkait kerusakan dan kebutuhan mendesak masyarakat. Perlu kami jadi bencana. Ya, itulah tadi video mengenai berita yang terjadi tanah longsor di Desa Sigimpu, Kabupaten Sigim. Linknya Anda bisa akses linknya di YouTube sini. Sorry ya. Berdasarkan video tadi dapat diambil kesimpulan bahwa tanah longsor yang terjadi di Desa Sigimpu itu Kabupaten Sigi terjadi pada hari Jumat tanggal 3 September tahun 2022. Tepatnya itu di Jalan Poros Palu Palolo. Bencana tanah longsor tersebut mengakibatkan terhalangnya jalur lalu lintas antara Palu dengan Palolo. Kemudian penyebab terjadinya bencana tanah longsor di Desa Sigimpu, Kabupaten Sigi yang pertama yaitu lereng yang curam sehingga massa tanah dapat bergerak ke bawah. Jadi ketika kita melihat kondisi lereng atau tebing di Desa Sigimpu, Kabupaten Sigi itu bahwa lereng itu sangat curam sehingga potensi
potensi massa tanah atau tanah longsor itu ketika terjadi guncangan sangat besar karena kelerengannya itu semakin sangat curam. Kemudian penyebabnya yang kedua adalah vegetasi yang sangat jarang sehingga daya serap air itu minim. Karena kalau kita melihat kondisi lereng atau tebing di desa Sijimpu, Kabupaten Sigi itu bahwa vegetasi atau pohon-pepohonan itu sangat jarang karena sudah banyak dari warga sekitar yang menebang pepohonan itu yang dijadikan sebagai bahan bakar atau kayu bakar. Karena pepohonan atau vegetasi yang sangat jarang, maka daya serap air itu semakin menurun. Akhirnya ketika terjadi hujan, air hujan itu akan tergenang di atas permukaan tanah yang akhirnya membuat tanahnya itu menjadi kedap air sehingga terjadinya longsor. Kemudian penyebab yang ketiga itu adalah lapisan tanah yang mengandung air banyak sehingga massa tanah yang di atas bergeser jatuh ke bawah. Ini tadi disebabkan karena vegetasi atau pepohonan yang sangat jarang. Akhirnya ketika terjadi hujan, lapisan tanah mengandung air yang sangat banyak atau bisa jadi tanahnya itu akan tergenang di atas permukaan tanah sehingga massa tanah yang ada di atas akan bergeser jatuh ke bawah sehingga terjadinya tanah longsor. Kemudian dampak tanah longsor di desa Sijimpu, Kabupaten Sigi. Yang pertama, sesuai dari video berita yang telah diputar di awal bahwa dampak real atau dampak nyata dari tanah longsor di desa Sijimpu, Kabupaten Sigi itu adalah terhalangnya jalur lalu lintas dari Palu Palolo itu selama 13 jam. Karena tanah longsor di desa Sijimpu itu terjadi pada sore hari dan terhalang selama 13 jam. Dan jalur lalu lintas Palu Palolo itu bisa dilewati pada saat pagi sekitar jam 8. Kemudian dampak yang kedua yaitu tebing semakin curam. Itu tadi karena terjadilah tanah longsor, massa tanah yang ada di atas akan turun ke bawah sehingga banyak pepohonan atau vegetasi yang ikut terjatuh atau yang ikut tumbang. Akhirnya pepohonan akan semakin jarang. Kemudian pepohonan di sekitar tebing semakin berkurang, itu tadi karena terjadinya tanah longsor, tebing semakin curam yang mengakibatkan banyak pepohonan yang tumbang. Kemudian upaya pemerintah menanggulangi tanah longsor di desa Sijimpu, Kabupaten Sigi, yaitu Camat Sigi melaporkan ke Dinas PU Sigi dan BPBD untuk menangani bencana tanah longsor tersebut. Kemudian mengkoordinasikan dengan Pemprov Sulteng sehingga menghasilkan dua alat berat. Yang pertama itu eksavator dan yang kedua bulldozer untuk membersihkan tanah dan pohon yang menghalangi jalur lalu lintas. Berdasarkan video tadi bahwa untuk eksavator hanya membantu evakuasi selama 3 jam saja pas malam karena eksavator tersebut akan pergi ke lokasi longsor dan banjir lainnya, sedangkan bulldozer akan membersihkan atau mengurus evakuasi sampai pagi hari. Jadi saran untuk upaya penanggulangan atau menanggulangi tanah longsor yaitu yang pertama tidak menebang pohon di sekitar lereng atau tebing karena pohon tersebut semakin berkurangnya pohon di suatu lereng atau tebing akan mengakibatkan kurangnya daya serap air di tebing tersebut sehingga mengakibatkan potensi untuk tanah longsor itu semakin besar. Kemudian yang kedua, tidak memotong tebing dengan tegak lurus, karena ketika memotong tebing secara tegak lurus, otomatis massa tanah yang ada di atas dengan massa tanah yang ada di bawah itu akan seimbang. Bisa jadi lebih besar massa tanah yang di atas daripada yang di bawah, sehingga potensi dari tanah longsor itu sangat besar, karena massa tanah yang di bawah tidak bisa atau kurang untuk menopang massa tanah yang ada di atas. Kemudian yang ketiga, memperbaiki drainase permukaan bawah dan permukaan atas tanah, yaitu drainase itu adalah pembuangan air. Maksudnya itu adalah seperti selokan atau bisa jadi drainasenya itu secara alami dengan cara menanam pohon, karena dengan menanam pohon daya serap tanah itu akan air itu semakin tinggi, akhirnya tanah itu akan dialirkan ke muara, bisa jadi ke sungai, laut ataupun danau. Bisa juga drainasenya secara buatan seperti membuat selokan atau parit untuk mengaliri air hujan ke muara.
Kemudian yang terakhir, membatasi jumlah bangunan pada lahan yang rawan longsor. Jadi ini untuk mengurangi dampak atau korban dari bencana tanah longsor itu adalah dengan melihat lahan yang rawan longsor, sehingga membatasi bangunan-bangunan warga atau pemukiman agar tidak membangun bangunan atau pemukiman di sekitar lahan yang rawan longsor. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.